Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Terus-terusan mendikte anak remajamu sama saja dengan memaksa mereka untuk membencimu dan mencari kenyamanan di luar rumah. Selamat datang di ruang pikiran kita. Pernahkah Anda merasa semakin keras Anda berteriak, semakin jauh anak Anda melangkah pergi? Ini adalah dilema klasik pengasuhan. Saat anak memasuki usia remaja, banyak orang tua tanpa sadar berubah menjadi sosok diktator di dalam rumah. Kita menetapkan aturan ketat, menuntut kepatuhan mutlak, dan mengharapkan mereka mengangguk tanpa pertanyaan. Namun, pendekatan militeristik ini justru menjadi bumerang yang menghancurkan jembatan komunikasi antara jiwa yang sebenarnya saling menyayangi. Pemberontakan remaja bukanlah tanda bahwa mereka anak yang nakal atau bahwa Anda gagal mendidik mereka. Dalam ilmu psikologi perkembangan, perlawanan ini adalah sebuah proses biologis yang sangat wajar. Otak mereka sedang mengalami perombakan besar-besaran. Mereka sedang mencari identitas mandiri dan berusaha melepaskan diri dari bayang-bayang otoritas orang tua. Jika kita terus memaksakan kehendak layaknya seorang komandan militer, kita sebenarnya sedang melawan alam. Otak remaja diprogram untuk mempertanyakan aturan demi menemukan jati dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi musuh dalam proses pencarian ini atau menjadi pemandu yang bijaksana? Mari kita putar waktu sejenak ke masa lalu yang indah. Ketika mereka masih anak-anak, peran kita memang mutlak sebagai seorang komandan. Anak usia balita hingga sekolah dasar membutuhkan arahan yang jelas, tegas, dan instruksional. Kita memegang tangan mereka saat menyeberang jalan, menetapkan jam tidur yang kaku, dan membuat aturan makan yang tidak bisa ditawar. Pada fase ini, otak mereka memang membutuhkan struktur dan batasan eksternal yang kuat untuk merasa aman di dunia yang besar ini. Pendekatan instruksional ini sangat efektif dan memang merupakan rumus psikologi yang tepat untuk masa kanak-kanak. Namun, seiring berjalannya waktu, kalender berganti dan tubuh mungil mereka bertumbuh besar. Terjadi sebuah transisi psikologis yang luar biasa besar, namun seringkali tidak disadari oleh para orang tua yang sibuk. Anak yang dulunya sangat penurut, kini mulai memiliki opini, selera, dan pandangannya sendiri tentang dunia. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa untuk ikut bertumbuh dan menolak mengubah gaya kepemimpinan kita di rumah. Kita masih bersikeras menggunakan buku panduan komandan untuk anak yang kini sudah menjadi individu pemikir. Kegagalan beradaptasi inilah yang menjadi benih dari segala konflik. Ketika gaya komandan terus dipertahankan di usia remaja, yang akan terjadi adalah sebuah ledakan benturan ego setiap harinya. Remaja merasa harga dirinya tidak dihargai, sementara orang tua merasa otoritasnya tidak dihormati. Inilah akar sebenarnya dari semua drama emosional yang menguras energi di ruang keluarga Anda. Setiap instruksi sepele yang Anda berikan akan diterima sebagai bentuk serangan terhadap kemerdekaan baru mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan logika di balik pesan Anda, melainkan menolak nada bicara Anda yang mendikte. Rumah yang seharusnya menjadi surga berubah menjadi medan perang psikologis. Rahasia psikologis untuk meredam badai ini terletak pada pemahaman tentang cara kerja prefrontal cortex, yaitu bagian otak depan manusia yang mengatur logika, perencanaan, dan pengendalian diri. Pada remaja, bagian logis ini belum matang sempurna. Mereka jauh lebih sering dikendalikan oleh amigdala, pusat emosi mereka yang bergejolak. Oleh karena itu, jika kita merespons sikap pemberontakan mereka dengan omelan atau amarah yang meledak-ledak, kita hanya menyiram bensin ke dalam kobaran api. Solusinya sangat elegan. Orang tua harus bersedia menjadi otak logika mereka yang tenang, bukan sekadar cermin dari emosi mereka yang labil. Inilah saat yang paling tepat bagi Anda untuk memecat diri Anda sendiri dari jabatan seorang komandan dan melamar pekerjaan baru yang lebih mulia sebagai seorang konsultan. Ya, jadilah seorang konsultan kehidupan bagi anak remaja Anda. Apa sebenarnya tugas pokok seorang konsultan? Seorang konsultan tidak datang untuk memberi perintah atau mendikte langkah demi langkah secara arogan. Konsultan hadir secara eksklusif untuk mendengarkan masalah, menganalisis situasi bersama, menawarkan sudut pandang yang segar, dan memberikan saran hanya ketika diminta. Posisi ini menempatkan Anda sejajar dengan mereka.
Langkah pertama untuk menjadi konsultan yang handal adalah menguasai seni mendengarkan tanpa menghakimi. Percayalah, ini mungkin hal yang paling sulit dilakukan oleh insting seorang orang tua. Ketika anak remaja Anda mulai bercerita tentang masalah atau keluh kesahnya, tahan lidah Anda sekuat tenaga untuk tidak langsung memberikan ceramah moral atau menyodorkan solusi instan. Biarkan mereka menyelesaikan setiap kalimatnya hingga tuntas. Validasi perasaan mereka dengan tulus. Tunjukkan bahwa Anda mengerti mengapa mereka merasa marah atau kecewa. Penerimaan tanpa syarat ini adalah kunci emas pembuka gembok pertahanan diri di dalam pikiran mereka. Langkah kedua adalah secara bertahap mengganti kalimat perintah dengan pertanyaan yang membimbing. Alih-alih membentak dengan mengatakan, "Kamu harus belajar sekarang agar tidak gagal ujian," seorang konsultan yang cerdas akan bertanya dengan nada datar. "Apa rencanamu untuk menghadapi ujian minggu depan?" Pertanyaan-pertanyaan terbuka semacam ini memaksa prefrontal cortex mereka untuk menyala dan bekerja keras. Anda sedang melatih mereka untuk berpikir kritis dan merencanakan masa depan mereka sendiri secara mandiri. Ketika solusi itu keluar dari mulut mereka sendiri, tingkat komitmen mereka untuk melaksanakannya akan berlipat ganda. Langkah ketiga dalam rumus psikologi elegan ini adalah memberikan otonomi yang terukur. Di usia transisi ini, remaja sangat haus akan kebebasan dan rasa kendali atas hidup mereka sendiri. Berikan mereka pilihan-pilihan yang konstruktif, bukan sekadar ultimatum yang mengancam. Biarkan mereka yang memutuskan jam berapa mereka akan mengerjakan tugas sekolah, asalkan tugas tersebut selesai dengan baik sebelum batas waktu yang disepakati. Otonomi kecil ini memberikan mereka ilusi kendali yang sangat memuaskan dahaga mereka. Saat mereka merasa memegang kemudi, insting pemberontakan itu akan mereda sendirinya. Langkah keempat memerlukan ketegaran hati, yaitu keberanian untuk membiarkan mereka menghadapi konsekuensi alami dari setiap keputusan buruk mereka. Jika mereka terus menunda tugas dan akhirnya mendapat nilai buruk, biarkan mereka merasakan rasa sakit dari kekecewaan itu. Jangan pernah menjadi pahlawan kesiangan yang selalu turun tangan membereskan kekacauan mereka. Konsekuensi alami dari alam semesta adalah guru kehidupan yang jauh lebih membekas daripada omelan panjang Anda selama berjam-jam. Tugas Anda sebagai konsultan di titik ini hanyalah mendampingi saat mereka jatuh, tanpa menyisipkan kalimat beracun seperti, "Sudah ayah bilang juga apa?" Proses transisi peran dari komandan menjadi konsultan ini tentu tidak akan terjadi mulus dalam semalam. Akan ada banyak momen di mana mereka sengaja memancing emosi Anda, memuji batasan aturan yang baru, atau kembali memberontak demi melihat reaksi Anda. Disinilah kemampuan regulasi emosi Anda diuji ke tingkat tertinggi. Anda memang tidak bisa mengendalikan perilaku remaja Anda yang impulsif, tetapi Anda memegang kendali 100% atas reaksi Anda sendiri. Menarik napas panjang, jaga nada bicara tetap datar, dan buktikan kedewasaan Anda yang sejati. Ketika Anda akhirnya berhasil melepaskan jubah komandan otoriter Anda dan mengenakan setelan konsultan yang penuh empati, sebuah keajaiban psikologis akan terjadi di dalam rumah Anda. Dinding pertahanan diri yang tebal yang selama ini mereka bangun perlahan akan runtuh tak bersisa. Remaja yang dulunya suka melawan dan bersembunyi, diam-diam akan mulai mencari dan menghargai kehadiran Anda. Mereka tidak lagi melihat Anda sebagai ancaman bagi kebebasan masa mudanya, melainkan sebagai tempat berlindung yang aman, seorang mentor kehidupan yang bijaksana, dan seorang sahabat sejati yang bisa diandalkan menembus berbagai rintangan. Dampak jangka panjang dari pendekatan psikologi ini sungguh luar biasa bagi lintasan masa depan anak Anda. Remaja yang dibesarkan oleh orang tua bergaya konsultan akan tumbuh pesat menjadi orang dewasa muda yang tangguh, memiliki kecerdasan emosional yang jauh di atas rata-rata, dan sangat mampu mengambil keputusan rumit secara mandiri. Mereka tidak akan menjadi bagian dari generasi yang mudah rapuh karena terbiasa disetir oleh orang lain. Anda tidak hanya menyelamatkan harmoni masa remaja mereka, tetapi Anda sedang menempa seorang calon pemimpin sukses yang kelak akan selalu mensyukuri kebijaksanaan Anda. Jadi, mari kita buat keputusan untuk mulai berubah hari ini juga. Berhentilah menjadi seorang diktator yang selalu haus akan kepatuhan absolut di dalam rumah. Lepaskan kendali semu yang melelahkan itu, dan raihlah koneksi hati yang sesungguhnya. Jadilah konsultan yang lebih banyak mendengarkan, cerdas bertanya, dan terus mendukung tanpa henti. Karena pada akhirnya, keberhasilan pengasuhan tidak diukur dari seberapa patuh dan takutnya anak Anda, tetapi dari seberapa erat ikatan batin Anda saat mereka bersiap menaklukkan kejamnya dunia luar.
Teruslah bertumbuh menjadi inspirasi dan sampai jumpa di renungan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.